Terus nanti kalau Nusantara ini bergejolak, nah disusul nanti yang di luar negeri yang akan lebih hebat lagi daripada Nusantara. Itu. Soalnya gini Mas, terkait pemindahan ibu kota itu kan banyak pro dan kontra, ya kan? Nah ini salah satu koalisi masyarakat Kalimantan Timur juga menolak, bahkan keberatan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Ya karena mungkin mereka itu ada pertimbangan dari beberapa aspek, ya kan? Satu contoh, 50% lebih dari dana yang dipakai untuk pemindahan itu kan besar dari modal swasta. Tidak menutup kemungkinan itu juga modal dari asing juga Mas. Terus teknologi juga dari asing, bahkan SDM juga dari asing. Jadi nggak semudah itu untuk memudahkan ibu kota. Satu contoh di Myanmar juga pernah Mas, 2005 yang lalu, tahun yang lalu itu pernah ada pemindahan ibu kota. Tapi nyatanya sekarang ibu kota yang baru itu malah seperti kota mati, kota hantu. Ya jangan-jangan nanti Indonesia kayak seperti ini Mas. Bagaimana tanggapan Mas Dimas? Gini, karena gini, Jakarta itu sudah tidak layak menjadi ibu kota. Kenapa Mas nggak layak? Ya kondisinya seperti itu, kepadatan juga, tingkat resiko banjir juga tidak memenuhi, kebersihan juga tidak memenuhi, peraturan juga sudah kacau, ya kan? Dan saya kemarin itu sempat meditasi, mata saya merem ini. Kondisi Jakarta itu kenapa di bawah air? Kota Jakarta itu di bawah air. Gak tahu, aku itu meditasi, padahal saya nggak, pikiran saya kosong, kan gitu loh. Kan kalau meditasi itu kan kalau ada petunjuk itu datang dengan sendirinya. Melihat kota Jakarta itu di bawah air laut. Nah itu nanti suatu saat akan terjadi. Karena gini, naluri alam nanti akan bergerak dengan sendirinya. Proses pemindahan ibu kota, terus juga di Jawa juga ada pusat kota juga yang posisinya di tengah Jawa. Tuh. Di tengah Pulau Jawa nanti akan berdiri kota yang besar. Saya ulangi kembali ya, di tengah Jawa nanti akan muncul, akan berdirinya kota yang besar, paling besar di Pulau Jawa, dipusatkan di tengah. Bukan Jakarta? Di tengah. Di tengah. Saya nggak mau menunjukkan tengahnya mana, pokoknya tengah Pulau Jawa itu. Nah nanti karena di bagian tengah itu ada tanah perjanjian. Suatu saat nanti, dan daerah itu tidak disangka, tidak diduga kalau suatu ketika itu menjadi kota yang sangat besar, sangat maju. Menurut Mas Dinus, kalau dibandingkan dengan ibu kota yang baru nanti, sama salah satu nanti ada kota di Pulau Jawa yang lebih besar itu, kira-kira itu lebih baik mana kondisinya dibanding yang baru, ibu kota yang baru? Ya pasti yang baru. Yang baru? Iya, lebih maju, lebih kondusif, lebih tersistem. Jadi lebih tertata gitu. Dan nanti untuk pemindahan ini nanti masih banyak perubahan kok. Jadi pemindahan yang sekarang itu baru konsep yang sekarang yang menjadi pola pikir orang sekarang. Tapi nanti setelah ada bencana secara global, berubah total. Dari pola pikir, perencanaan berubah total. Hanya orang yang mengerti yang mau mampu melihat itu, perencanaannya nanti bagaimana. Maksudnya ada perubahan dari lokasi ibu kota atau perencanaan untuk pembangunan Mas Dinas? Pembentukan pembangunan, berdirinya dan sistem pemerintahan itu akan kembali sifatnya yang lebih natural, alami. Tapi tahun ini sudah itu Mas, mulai ada pembangunan infrastruktur di sana untuk ibu kota yang baru. Lah ya itu kan perencanaan orang sekarang, ya kan.
Tapi setelah ada bencana secara global, itu perencanaan itu lepas dari realita, itu terlepas dari perencanaan orang yang direncanakan orang sekarang gitu loh. Nah, orang sekarang kan melihatnya secara lahir kan. Kira-kira ini cocok bentuknya, kira-kira strategis untuk dibikin sebuah ibu kota, kan orang berpikirnya gitu. Padahal di bencana global itu masih ada banyak perubahan alam nantinya. Masih ada bagian pulau yang terbelah, masih ada bencana bagian daerah yang tenggelam, dan bagian Pulau Kalimantan juga ada yang sesuatu yang harus terpatah datarannya. Nah, kan? Manusia bisa mempunyai perencanaan, tapi Tuhan yang menentukan. Gitu. Apa bisa manusia? Kita itu bukan Tuhan. Kita itu hanya melakukan apa yang saat ini kita laksanakan, tapi apa yang menjadi realitas sekarang besok itu sudah menjadi ketentuan alam semesta, karena pergerakan alam itu sifatnya tidak bisa dikira-kira. Di sini aman-aman aja, misalkan Solo aman-aman aja, Jogja terbelah, atau misalkan Surabaya, kan nggak tahu, iya kan? Belum tahu daerah yang misalkan yang dibangun di Kalimantan itu dibikin ibu kota, dan di daerah itu setelah adanya bencana global itu daerah itu akan baik-baik saja atau enggak, kan nggak tahu, karena sifatnya bencana itu random, tidak bisa diprediksi. Karena apa? Alam untuk menyelaraskan diri manusia, alam ini tidak bisa direkayasa dengan pikiran manusia. Hanya orang-orang yang mau berselaras dengan alam, kan gitu. Nah, ini jangkauan pikirannya harus benar-benar intelijensi tinggi. Berarti gini Mas, tidak menutup kemungkinan nanti ini kan tadi kan hanya baru suatu perencanaan. Berarti intinya tidak menutup kemungkinan bisa dibatalkan untuk pemindahan ibu kota ke Kalimantan, Mas. Tergantung kondisi alam atau bagaimana? Nanti tergantung kondisi alam. Sebenarnya gini loh, ya seperti yang saya bilang tadi, di masa saat sekarang ini kita nggak perlu memikirkan banyak rencana. Tugas kita sekarang seharusnya kita lebih mengutamakan bagaimana cara kita lebih bisa berselaras dengan alam itu sendiri, biar kondisi kita dengan alam itu menyatu dengan pikiran kita, rasa kita, jiwa kita, rasa kita. Karena apa? Rata-rata sebagian besar orang yang menjadi yang berkaitan dengan pembangunan itu pikirannya wis ora alami, Mas. Pikirannya mau keinginan, karsa, seakan-akan dibikin kejayaan gini. Ya kan? Perencanaan itu, wah mikirnya gini, nanti jaya ini gini begitu. Itu pikiran manusia. Kan gitu. Tapi untuk mengutamakan pada kesejatian bahwa kita bisa menyatu, bisa berselaras dengan alam, kenapa tidak diarahkan ke situ dulu? Yang kita butuhkan itu bukan kejayaan. Mau jaya gimana? Orang rakyatnya masih banyak yang miskin aja, belum ada yang tertolong kok. Gitu loh. Pikirkanlah rakyat dulu. Kalau ingin mendirikan suatu ibu kota, dana buat bikin ibu kota itu berikan orang yang miskin, orang yang tidak punya rumah. Kenapa tidak berpikir seperti itu? Itu hanya kepentingan mereka yang ingin menjadi besar. Tapi mereka tidak memikirkan apa yang ada di menjadi penderitaan rakyat. Banyak orang yang kesusahan, banyak yang tidak punya rumah, mau beli beras saja kesusahan. Apa mereka memikirkan itu? Di mana keadilan? Ya, keadilan ini di kan ngono lho. Sing dipikirke wong-wongnya apa kan ngono. Mau kayak gitu, kejayaan itu apakah dibilang wah gitu?
Kan enggak. Yang namanya kejayaan itu ketika semua rakyat Nusantara ini enggak ada yang hidup susah. Itu yang namanya jaya, walaupun kesusahan itu bersifatnya sederhana, karena keistimewaan itu bisa terwujud dalam sebuah kesederhanaan yang harmonis, roto, adil, semua merasakan. Mau mendirikan ibu kota di Kalimantan, bisa dilihat wah jaya, tapi kalau melihat rakyat miskin, kok nggak malu kan gitu. Belum bisa dikatakan jaya. Nah, itu. Tapi kejayaan atau keistimewaan itu bisa dibangun dari sebuah kesederhanaan yang sifatnya harmonis. Semua merasakan. Tidak berat sebelah, tidak ada yang unsur atas bawah. Kan gitu. Nah, ini penegasan dari saya ya. Karena alam ini membutuhkan keselarasan pada setiap umat atau makhluk yang ada di bumi ini. Mereka hanya berpikirkan perencanaan, keinginan, tapi terlepas dari bagaimana bisa menselaraskan dengan kondisi alam yang seperti ini. Mereka tidak berpikir bahwa alam ini akan tidak baik-baik saja. Mereka berpikir hanya alam ini akan baik-baik saja. Sedangkan alam ini bergejolak, gejolak alam sudah banyak yang terjadi, ya kan? Iya. Saya juga berpikirnya ke situ, Mas, dengan melihat alokasi dana untuk pembuatan ibu kota baru itu kan anggarannya 480 triliun. Nah, kalau melihat kondisi rakyat yang saat ini lagi terpuruk dan ekonominya, kenapa kok sudah ada rencana untuk bangun ibu kota, sedangkan masyarakat sendiri kan masih mengalami keterpurukan dan juga dihantui dengan berbagai virus, ya kan? Itu hanyalah, kalau saya lihat itu kepentingan, tidak lepas dari kepentingan. Berarti intinya ada oknum di balik pembangunan ini, Mas. Intinya ada kepentingan. Saya tidak menyebutkan itu yang penting saya dengan bahasa saya adalah itu bagian dari sebuah kepentingan. Nggak usah mikir jauh-jauh lah, pikirkanlah rakyat dulu. Itu loh. Rakyat ora dipikir kok mikir gawe ibu kota kan ngono loh. Terus duitnya dienggo apa? Mereka dapat hasil bisa makan, bisa tidur di hotel, ya kan? Bisa bikin rumah, bisa beli mobil mewah. Dari mana? Apakah mereka memikirkan perutnya rakyat? Nggak usah jauh-jauh. Intern dulu kita, secara intern dalam arti rakyat itu kita pikirkan dulu. Dan rakyat itu bisa menerima suatu keadilan di dalam suatu ketatanegaraan, baru mikir negara. Jangan rakyat memikirkan kedudukan, jabatan, kejayaan, tapi rakyatnya miskin. Kan ngono. Percuma, Mas. Lah, ngono lho. Ora masuk akal kan. Mau sampai kapan kayak gitu terus? Akhirnya ujung-ujungnya utang negara lain. Iya toh? Korupsi malah lebih banyak. Gitu loh. Pasti itu, Mas. Contohnya kan kasus Hambalang, gitu kan. Dulu kan mega proyek. Ternyata sekarang kan justru malah saya itu mempunyai keinginan malah. Di mana, Mas? Mbok sing sugih-sugih, yang pemerintah ataupun orang wira swasta yang kaya itu dibagi tuh uangnya, yang miskin-miskin itu yang nggak punya kan gitu kan. Ya, buat apa? Mau buat senang-senang sendiri, mati nggak dibawa kan gitu kan. Apa nek arep mati arep nggawa duit, arep nggawa omah kan ngono.